Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Madelina Cardoso, NIM 16100-235. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai mengelola resiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan kurs forward mata uang asing. Nah, di sini entitas multinasional mengelola risiko mata uang asing mereka dengan menggunakan beberapa jenis instrumen keuangan seperti kontrak masa depan dalam mata uang asing, opsi mata uang asing berjangka. Instrumen keuangan atau financial instrument adalah uang tunai, bukti kepemilikan atau kontrak yang membebankan pada satu entitas atas kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau instrumen lain, menyampaikan kepada entitas kedua atas hak kontraktual untuk menerima uang tunai atau instrumen keuangan lain. Contohnya termasuk uang tunai, saham, wesel bayar, dan wesel tagih serta berbagai jenis kontrak keuangan lainnya. Nah, di sini derivatif adalah instrumen keuangan atau kontrak lainnya yang nilainya berasal dari beberapa item lainnya yang memiliki nilai variabel dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya mengenai derivatif yang ditunjuk sebagai nilai lindung. PSAK 55 memberikan persyaratan spesifik dalam pengklasifikasian derivatif sebagai suatu aktivitas lindung nilai. Nah, akuntansi lindung nilai menghapus laba rugi dari item yang dilindungi nilai dengan kerugian keuntungan dan instrumen lindung nilai. Nah, di sini lindung nilai dapat digunakan untuk risiko kurs mata uang asing di mana kurs mata uang berubah setiap saat. Juga risiko tingkat bunga khususnya untuk perusahaan yang mempunyai instrumen utang yang bersifat variabel. Risiko komoditas di mana harga masa depan komoditas dapat berbeda dari harga tunai. Nah, di sini derivatif yang memenuhi persyaratan untuk lindung nilai dan digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi tujuan tersebut diatur dalam PSAK 55 sebagai berikut. Nah, yang pertama itu lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai arus kas, lindung nilai dari investasi bersih. Baik, yang berikutnya itu forward exchange contract. Perusahaan yang beroperasi di mancanegara seringkali menggunakan kontrak masa depan. Nah, dengan pedagang mata uang asing untuk melakukan berbagai mata uang pada kurs dan tanggal tertentu di masa depan. Nah, kontrak pertukaran masa depan ini diperoleh dari pedagang mata uang asing. Nah, kontrak ini ditulis untuk salah satu mata uang internasional utama. Kontrak umumnya bersedia untuk jangka waktu berapapun hingga 12 bulan ke depan. Namun, kebanyakan lebih singkat, antara 30 sampai 180 hari. Kontrak pertukaran masa depan ini dapat berupa perolehan mata uang asing. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hakiki, NIM 18100-250. Selanjutnya, ilustrasi mengelola posisi kewajiban bersih yang terkena exposure. Berikut menunjukkan akuntansi untuk pengelolaan posisi mata uang asing dengan kontak pertukarannya. Pada tanggal 1 Oktober 2001, PT Induk membeli barang secara kredit dari toko industri dengan nilai 2 juta yen. Transaksi tersebut didominasi dalam yen dan PT Induk menghapuskan resiko dalam kewajiban mata uang asingnya dengan kontrak pertukaran untuk menerima 2 juta yen dari pedagang mata uang asing. Jangka waktu kontrak pertukaran mata uang asing sama dengan periode kredit 6 bulan yang diberikan oleh Tokyo Industri. Tanggal akhir tahun PT Induk adalah 31 Desember, sementara utang akan dilunasi pada tanggal 1 April 2001. Selanjutnya, kurs langsung yang relevan. Yang pertama, untuk tanggal 1 Oktober 2001, kurs tunainya sebesar 80 dan kurs masa depannya sebesar 85 untuk 180 hari.
Yang kedua 31 Desember 2001, kurs tunainya sebesar 90 dan kurs masa depannya sebesar 87 untuk 90 hari. Dan untuk tanggal 1 April 2002 sebesar 86 untuk kurs tunainya dan kurs masa depannya tidak ada. Garis waktu untuk transaksi tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2001 timbul transaksi yang diminasi dalam yen dan menandatangani kontrak masa depan 180 hari untuk yang menerima yen. Pada tanggal 1 April 2001 memperoleh yen melalui penyelesaian kontrak masa depan dan membayar yen untuk melunasi utang usaha. Ayat jurnal berikut adalah ayat jurnal untuk mencatat kejadian-kejadian dalam ilustrasi tersebut. Yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 2001, persediaan pada utang usaha sebesar 160 juta. Diperoleh dari membeli persediaan secara kredit, yaitu 2 juta dikali 80 kurs tunai pada tanggal 1 Oktober. Yang kedua, piutang mata uang asing dari broker pada utang rupiah ke broker sebesar 170 juta diperoleh dari membeli kontrak masa depan untuk menerima 2 juta yen. 2 juta yen dikali 85 kurs masa depan menghasilkan 170 juta. Dan untuk ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk tanggal 31 Desember 2001 akhir tahun fiskal PT Induk adalah piutang mata uang asing dari broker pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 4 juta diperoleh dari menyesuaikan piutang yang didominasi dalam yen menjadi nilai setara dolar Amerika Serikat. Dan sekarang menggunakan kurs masa depan sesuai dengan PSAK 55. 174 juta diperoleh dari 2 juta dikali 87 kurs masa depan 90 hari pada tanggal 31 Desember. Dan dikurangi 170 juta diperoleh dari 2 juta dikali 85 kurs masa depan 180 hari pada tanggal 1 Oktober. Jadi sisanya 4 juta diperoleh dari 2 juta dikali 87 dikurang 85. Dan yang selanjutnya, kerugian transaksi mata uang pada utang usaha sebesar 20 juta diperoleh dari menyesuaikan utang yang didominasi dalam yen menjadi nilai setara dolar Amerika Serikat. Dan sekarang menggunakan kurs tunai sesuai dengan PSAK 10. 180 juta diperoleh dari 2 juta yen dikali 90 kurs tunai pada tanggal 31 Desember dikurangi 160 juta diperoleh dari 2 juta dikali 80 kurs tunai pada tanggal 1 Oktober. Jadi total yang dihasilkan sebesar 20 juta diperoleh dari 2 juta dikali 90 dikurangi 80. Baik, perkenalkan, nama saya Nyai April Semelelak, NIM 18-226. Di sini saya akan membahas tentang kasus 2, yaitu lindungi nilai komitmen mata uang asing belum diakui atau lindungi nilai atas nilai wajar mata uang asing. Perusahaan dapat mengambil risiko mata uang asing sebelum terjadinya transaksi pembelian atau penjualan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menandatangani pembelian dan tidak dapat dibatalkan untuk membeli barang dari entitas asing dari masa depan yang akan dibayar dalam mata uang asing. Dengan menyetujui harga beli pada saat ini untuk pembelian masa depan, perusahaan telah terikat dengan komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi walaupun pembelian belum terjadi, yaitu kontrak pembelian masih eksekutor atau belum diakui. Perusahaan belum mempunyai risiko perubahan kurs sebelum tanggal transaksi, yaitu tanggal pembelian barang. Berikut adalah ilustrasi lindungan nilai komitmen mata uang asing belum diakui, yaitu transaksi impor antara PT Induk dan Tokyo Industri. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2001, PT Induk membuat kontrak dengan Tokyo Industri untuk membeli barang yang dipesan khusus. Pembuatan dan pengiriman barang tersebut akan memerlukan waktu 60 hari, itu terdapat dari tanggal 1 Oktober 2001. Harga kontrak adalah 2 juta yen yang akan dibayar pada tanggal 1 April 2002, yaitu 180 hari setelah pengiriman barang.
Yang kedua adalah pada tanggal 1 Agustus 2001 PT Induk melakukan lindung nilai atas komitmen mata uang asing dengan kontrak masa depan untuk menerima 2 juta yen dalam 240 hari 60 atau 60 hari sampai pengiriman ditambah 180 hari proses kredit. Tujuan kontrak masa depan 240 hari ini adalah ada dua. Yang pertama 60 hari dari tanggal 1 Agustus 2001 sampai Oktober 2001. Kontrak masa depan adalah untuk lindungi nilai komitmen mata uang asing dapat diidentifikasi untuk periode 180 hari dari tanggal 1 Oktober sampai 2001 sampai dengan 1 April 2002. Kontrak masa depan adalah untuk lindungi nilai atas posisi kewajiban bersih yang terkena exposure dalam mata uang asing. Kurs yang relevan untuk contoh ini adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Agustus 2001 nilai setara rupiah dari 1 yen pada kurs tunai yaitu 75 dan kurs masa depan yaitu 83 didapat dari 240 hari. Yang kedua tanggal 1 Oktober 2001 nilai sementara rupiah dari 1 yen pada kurs tunai yaitu 80 dan kurs masa depan yaitu 85 didapat dari 180 hari. Pada tanggal 1 Agustus 2001 perusahaan menentukan nilai komitmen untuk membayar yen atas utang masa depan menggunakan kurs masa depan. Akan tetapi utang tidak dicatat sampai tanggal 1 Agustus karena transaksi pertukaran belum terjadi. Utang hanya dapat dicatat dalam ayat jurnal memorandum saja. Kontrak masa depan harus dinilai menggunakan nilai wajar pada saat perusahaan melakukan kontrak masa depan. Kontrak tersebut belum mempunyai nilai wajar karena piutang mata uang asing sebesar 166 juta, sama dengan utang rupiah berdasarkan kontrak. Untuk tujuan ilustrasi kita asumsikan bahwa bunga tidak signifikan dan efektivitas lindung nilai diukur dengan mengukur referensi perubahan kurs pada masa depan, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2001 piutang mata uang asing ke broker itu 166 juta dan pada utang rupiah ke broker itu 166 juta. Periode menandatangani kontrak masa depan untuk menerima 2 juta yen dalam 240 hari yaitu 166 juta setara dengan 2 juta dikali 83 kurs masa depan 240 hari pada tanggal 1 Agustus 2001. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Pascaline Noviana Dede, NIM 1810049. Pada kesempatan ini saya akan membahas submateri tentang contoh kasus dari lindung nilai komitmen pada mata uang asing yang belum diakui dan juga lindung nilai komitmen pada mata uang asing yang sudah diperkirakan. Baik, untuk contoh kasus dan juga penyelesaian ini, saya mengambil transaksi yang terjadi pada transaksi impor antara perusahaan dari PT Induk dan juga toko industri. Dengan format penyelesaiannya itu yang pertama melalui soal pada tanggal 1 Agustus 2021, PT Induk melakukan lindung nilai atas komitmen uang mata asing dengan kontrak pada masa depannya untuk menerima 2.000 yen dalam 240 hari. 240 hari ini terhitung dari 60 hari sampai pengiriman barang, lalu ditambah dengan 180 hari pada periode kredit. Untuk kurs masa depan, untuk kontrak masa depannya juga 240 hari yaitu senilai 81 yen untuk 1 yen, dan juga tujuan kontrak masa depannya 240 hari itu ada dua. Yang pertama untuk 60 hari pada tanggal 1 Agustus dan juga yang kedua adalah pada tanggal 1 Oktober. Untuk kontrak masa depan untuk lindung nilai konsumen ini, mata uang asing dapat diidentifikasi untuk periode 180 hari dan juga pada tanggal 1 Oktober 2021. Untuk penyelesaiannya, pada tanggal 1 Oktober 2021 kontrak masa depan dinilai kembali sesuai dengan nilai wajarnya. Di sini berdasarkan peraturan PSAK nomor 55
Untuk utang usaha dalam yen itu dicatat sebagai penerimaan untuk persediaan. Penyelesaiannya untuk air jurnal pada tanggal 1 Oktober 2021 itu piutang mata uang asingnya itu berupa yen itu adalah 4 juta. Lalu komitmennya itu senilai 4 juta juga. Untuk keuntungan transaksi mata uang asing diperoleh dari penyesuaian antara kontrak masa depan dengan nilai wajarnya dengan menggunakan kurs pada masa depan untuk tanggal dan mengakui keuntungannya, yaitu 170 juta sama dengan 2000 yen kali dengan 80 kurs masa depan 180 hari pada tanggal 1 Oktober lalu dikurangi dengan 166 juta ini merupakan nilai wajarnya. Lalu diperoleh 2000 yen kali 83 kurs masa depan diperoleh dengan 240 hari pada tanggal 1 Agustus. Maka untuk total masa depan dari keuntungannya itu adalah 4 juta dan yang diperoleh dari 2000 yen dikali dengan 85 yen kurang 83 yen. Untuk perhitungan kerugiannya itu mentransaksikan bahwa mata uang asing itu senilai 4 juta dan juga komitmennya juga senilai 4 juta. Untuk mencatat kerugian dari aspek instrumen keuangan dari komitmen ini yaitu sama dengan perhitungan keuntungan, yaitu memperoleh 170 juta diperoleh dari 2000 yen dikali 85 kurs masa depan dan juga 180 hari pada tanggal 1 Oktober lalu dikurangi dengan 166 juta yaitu nilai wajarnya yang diperoleh dari 2000 yen kali 83 kurs masa depan terus dikali dengan 240 hari untuk pada tanggal 1 Oktober diperoleh juga 4 juta yen. Untuk akun komitmen di sini merupakan akun yang dijadikan sebagai temporer selama angka waktu dari komitmen itu yang belum diakui. Misalkan pada akun tersebut mempunyai saldo debit, maka untuk ditampilkan di bagian aset di neraca, maka harus dikreditkan saldonya tersebut. Sebagaimana dalam contoh ini akan ditampilkan antara kewajiban dan juga aset. Untuk aset berada di debit yaitu berupa kontrak masa depan pada nilai wajar senilai 4 juta dan juga kewajiban di kredit yaitu komitmen senilai 4 juta. Untuk memperolehan keuntungan transaksi mata uang asing ini senilai 4 juta dihapus karena kerugian transaksi mata uang debit senilai 4 juta sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap laba. Dengan format ataupun dengan jurnalnya itu adalah persediaan senilai 154 dan juga komitmen senilai 4 juta dan juga utang usaha senilai 160 juta. Untuk mencatat utang usaha ini menggunakan kurs tunai dan juga mencatat pembelian persediaan ini juga menggunakan kurs tunai. Dengan formatnya itu adalah 160 juta sama dengan 2000 yen kali 80 kurs tunai, yaitu 80 kurs tunai ini merupakan nilai atau kurs pada tanggal 1 Oktober tersebut. Berikutnya adalah tentang lindung nilai transaksi mata uang asing yang sudah diperkirakan. Dalam hal ini nilai arus kas mata uang asing yang sudah diperkirakan ini berbeda dengan nilai lindung nilai transaksi mata uang yang belum diakui. Terlihat perbedaannya itu adalah terdapat pada transaksi yang diperkirakan itu memiliki nilai yang wajar karena sesuai dengan yang diperkirakan. Namun pada saat diperlakukan itu juga nilai arus kas itu merupakan bagian efektif dari perubahan nilai wajarnya yang sudah dan diakui oleh pendapatan komprehensif. Jenis lindung nilai ini adalah lindung nilai terhadap perubahan dalam arus kas yang mungkin terjadi di masa depan yang akan timbul dari perubahan, misalnya perubahan kurs mata uang asing. Untuk transaksi ini biasanya diperkirakan dapat menjadi komitmen jika pihak-pihak terlibat membuat perjanjian yang mengikat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosadil Kosat, NIM 1810243. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus 4, yaitu spekulasi di pasar mata uang asing. Jadi sebuah entitas memutuskan untuk berspekulasi dalam mata uang asing sebagaimana dapat dilakukan pada komoditas lain. Sebagaimana contoh, perusahaan Indonesia menduga rupiah akan menguat terhadap euro, yaitu kurs langsung akan menurun.
Dalam kasus ini, perusahaan Indonesia dapat berspekulasi dengan kontrak masa depan dengan menjual euro untuk penyerahan di masa depan dengan harapan dapat membeli euro dengan harga lebih rendah pada saat penyerahan. Yang berikutnya adalah substansi ekonomis dari spekulasi mata uang asing adalah untuk memberikan risiko mata uang asing kepada investor, dengan mana investor berharap dapat memperoleh laba. Kurs untuk penilaian terkait dengan kontrak mata uang asing spekulasi adalah kurs masa depan spekulasi adalah kurs masa depan dengan jangka waktu kontrak. Keuntungan atau kerugian kontrak masa depan spekulasi dihitung dengan menentukan kerugian kontrak masa depan spekulasi dihitung dengan menentukan perbedaan antara kurs masa depan pada tanggal kontrak atau tanggal penilaian sebelumnya dengan kurs masa depan yang tersedia selama jangka waktu kontrak. Kurs masa depan digunakan untuk menilai kontrak masa depan. Yang berikutnya adalah matriks valuta asing. Jika perusahaan memiliki piutang usaha yang didominasi dalam mata uang asing, maka posisi aset moneter neto yang terkena ekspor mengakibatkan pengakuan keuntungan selisih kurs jika kurs langsung mengalami kenaikan dan pengakuan kerugian selisih kurs jika kurs langsung mengalami penurunan. Jika perusahaan saling menghapuskan aset yang didominasi dalam mata uang asing dengan liabilitasnya yang juga didominasi mata uang asing. Yang berikutnya adalah maka perusahaan telah melindungi dirinya dari setiap perubahan kurs karena setiap keuntungan selisih kurs saling menghapuskan dengan kerugian selisih kurs yang sama. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Serli Hekmawati Sarjono, NIM 1810234. Di sini saya akan lanjut menjelaskan untuk pembahasan tambahan dari makalah tentang akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Di sini pembahasan tambahannya itu ada catatan untuk pengukuran efektivitas lindung nilai, kemudian alokasi pajak antar periode atas keuntungan atau kerugian mata uang asing, dan yang ketiga itu tentang melindungi nilai investasi bersih di entitas asing. Yang pertama untuk catatan untuk pengukuran efektivitas lindung nilai. Di sini dalam PSAK 55 menyatakan bahwa pada setiap awal transaksi lindung nilai, perusahaan itu harus mendefinisikan metode yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas lindung nilai. Efektivitas berarti akan terdapat penghapusan dalam kisaran 80% sampai 125% dari perubahan nilai wajar arus kas dan perubahan nilai wajar risiko yang dilindungi nilai. Efektivitas itu harus dimulai paling tidak itu setiap 3 bulan dan pada saat perusahaan melaporkan keuangan atau laba. Perusahaan itu dapat memutuskan untuk memilih dari beberapa pengukuran yang berbeda untuk menilai efektivitas lindung nilai. Nilai intrinsik dari derivatif terkait dengan nilai yang dialokasi ke kesempatan untuk memiliki derivatif terbuka bagi periode tertentu. Nilai waktu akan berkurang selama jangka waktu derivatif dan menjadi 0 pada tanggal jatuh tempo derivatif. Jika perusahaan menggunakan kurs tunai untuk mengukur efektivitas lindung nilai, maka setiap perbedaan antara kurs tunai dan kurs masa depan itu tidak dimasukkan dalam penilaian efektivitas lindung nilai, melainkan dimasukkan dalam laba. Yang kedua adalah alokasi pajak antar periode atas keuntungan atau kerugian mata uang asing. Perbedaan temporer dalam pengakuan keuntungan atau kerugian mata uang asing antara akuntansi pajak dan akuntansi GAAP itu mengharuskan alokasi pajak antar periode. Pada umumnya, metode akrual untuk pengakuan pengaruh perubahan kurs dalam periode terjadi konversi dari akun yang didominasi dalam mata uang asing. Perbedaan temporer itu diakui sesuai dengan PSAK 46 yaitu tentang akuntansi untuk pajak penghasilan. Yang ketiga adalah lindung nilai investasi bersih di entitas asing.
Nah, dalam pembahasan awal pengakuan kontrak masa depan sebagai instrumen lindung nilai, risiko mata uang asing dari transaksi yang didominasi dalam mata uang asing itu dapat dihapuskan. Konsep yang sama itu berlaku untuk perusahaan Indonesia yang menganggap investasi bersih di entitas asing sebagai komitmen jangka panjang yang mengakibatkan komitmen terkena eksposur risiko mata uang asing. Sejumlah alat bantu manajemen neraca tersedia bagi perusahaan Indonesia untuk melindungi nilai investasi bersih pada entitas asing. Manajemen juga dapat menggunakan kontrak pertukaran mata uang asing, komitmen mata uang asing lainnya, atau beberapa perjanjian pendanaan antara perusahaan tertentu, termasuk transaksi antar perusahaan. Contohnya di sini itu adalah perusahaan induk Indonesia itu dapat meminjam 10.000 pound sterling Inggris untuk melindungi nilai terhadap posisi aset bersih yang terkena eksposur setara dari anak perusahaan Inggris. Nah, setiap fluktuasi kurs antara pound sterling dan rupiah itu akan dihapus oleh investasi pada anak perusahaan Inggris dan juga utang pinjaman. Nah, pada PSAK 55 itu menyatakan bahwa untuk instrumen keuangan derivatif yang ditunjukkan sebagai lindung nilai atas investasi bersih dalam operasi asing yang terkena eksposur mata uang asing, maka setiap bagian dari perubahan nilai wajar yang setara dengan keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing itu akan dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya tersebut itu yang ditimbulkan dari lindung nilai investasi bersih di operasi asing akan menjadi penyesuaian translasi kumulatif dalam pendapatan komprehensif kumulatif lainnya.